Selamat malam mahasiswa broadcasting. Hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang gambaran umum produksi siaran televisi. Ya, jadi dari pertemuan hari ini kita akan melihat seperti apa secara keseluruhan bagaimana cara memproduksi siaran televisi. Oke, kita lihat pengertiannya dulu. Jadi produksi siaran televisi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk membuat sebuah acara di televisi. Jadi nanti Anda kuliah di broadcasting ini, nanti Anda akan membuat sebuah acara televisi yang akan disampaikan ke penonton. Nah, ini tahapan produksi acara. Ini akan kita bahas selama 1 semester, ya. Jadi diawali dari praproduksi, lalu produksi, dan tahap akhir adalah pasca produksi. Kita lihat satu persatu. Untuk tahap praproduksi dulu, ya. Jadi ini tahap sebelum proses pengambilan gambar atau syuting dilakukan. Nah, di sini tahapannya meliputi Anda harus mencari ide dulu. Ya, kira-kira materi apa atau acara apa yang akan Anda buat bersama tim, ya. Setelah ketemu ide, Anda harus lalu membuat rencana produksi, ya, seperti proposal dan mempresentasikannya. Setelah di-ACC oleh pimpinan, baru Anda mengembangkan kreativitas, ya. Kira-kira ide yang Anda buat itu bagaimana biar menarik penonton. Lalu setelah itu ada persiapan teknis, ya. Jadi sebelum produksi Anda harus mempersiapkan kamera, kru, dan sebagainya, dan perencanaan administrasi. Oke, yang pertama pencarian ide, ya. Nah, ide itu berasal dari panca indera, ya. Anda bisa melihat, mendengar, merasakan, membaca, menonton, diskusi, ya. Jadi ide ini Anda bisa melihat mungkin televisi luar negeri, atau mendengar sesuatu, atau melihat sesuatu seperti itu, atau hasil diskusi bersama teman-teman. Nah, ide yang baik itu harus original, ya. Lalu kreatif, up to date tentunya, yang terbaru, unik, inspiring, dan profitable, ya. Jadi harus bisa mendatangkan penonton, menghasilkan, ya, dengan penonton yang banyak dan bisa menonton selama mungkin, itu kemungkinan besar bisa mendatangkan iklan. Selain itu juga ide itu harus bisa dieksekusi, maksudnya Anda bisa menjalankan, ya, baik teknis maupun non teknis, ya. Jangan sampai idemu luar biasa tapi ternyata kamu nggak bisa menjalankan, itu sama saja nggak bisa berjalan, ya. Jadi harus bisa dieksekusi. Selanjutnya perencanaan kreatif, ya. Ide itu dibuat dalam bentuk proposal atau nanti Anda akan mempresentasikannya, ya, yaitu dalam bentuk desain produksi. Ya, ini infonya nanti judulnya apa, judul program acaranya apa, tujuannya apa, lalu target penontonnya siapa, apakah anak-anak, ataukah remaja, ataukah mahasiswa. Lalu cara membuatnya juga disampaikan, ya, cara membuatnya, apakah outdoor, apakah indoor, ya. Lalu timetable. Nah, timetable itu maksudnya waktu pembuatan, ya. Lalu tahap praproduksi yang lain, selain itu proposal program juga harus dilengkapi dengan rundown program, ya. Jadi susunan acara, ya, rundown program itu susunan acara dari pembukaan, lalu isi acara, lalu ada jeda iklan, itu semua harus masuk ke dalam rundown. Oke, lalu di samping itu di tahap produksi ada persiapan teknis,
Di sini khususnya menyangkut persiapan alat, ya, jasa, SDM yang diperlukan untuk membuat program acara TV tersebut. Jika diperlukan, dilakukan survei, ya. Ini khususnya untuk kalau syutingnya di luar, ya, outdoor, itu Anda perlu melakukan survei, ya. Misalnya apakah butuh lampu yang banyak, lalu butuh kamera berapa, SDM-nya juga berapa. Itu perlu dilakukan survei dulu sebelum tahap produksi. Oke, demikian juga di tahap praproduksi itu ada persiapan administrasi, ya. Di sini termasuk izin, ya. Izin itu diperlukan juga, ya. Karena apalagi kalau ada peliputan menteri, presiden, itu ketat sekali penjagaannya, ya. Kalau Anda tidak punya name tag dari panitia, itu nggak bisa masuk, ya. Lalu barangkali ada perlu surat menyurat, ya, biar bisa masuk ke area acara, ya. Di sini juga administrasi termasuk di dalamnya adalah pengelolaan anggaran, ya, untuk pembiayaan transportasi mungkin, ya, lalu properti, sewa alat dan sebagainya. Oke, itu tadi tahap produksi, ya, cukup banyak. Selanjutnya adalah tahap produksi. Tahap produksi itu adalah kegiatan membuat program TV, ya, yaitu pengambilan gambarnya atau syutingnya, ya. Ini bisa dimulai dari install alat, ya, syuting dan evaluasi syuting, ya. Jadi di tahap produksi ini Anda bisa melakukan di indoor, di studio, atau bisa di outdoor, ya, tergantung dengan program acara Anda di mana. Oke, untuk tahap produksi diawali dari install alat, ya, yaitu Anda menata alat, ya, memastikan alat yang dipakai itu terpasang sempurna, ya, semua bisa terkonek, ya. Karena kadang pakai 3 kamera ada satu yang tidak nyambung atau bagaimana, ya. Jadi kita harus memastikan semua berjalan dengan baik, apalagi menghubungkan dengan LCD, menghubungkan dengan TV atau streaming, itu benar-benar install alatnya benar-benar harus maksimal. Nah, di sini install alat itu bisa cepat, bisa lambat, ya, tergantung acara Anda apa. Biasanya kalau streaming, ya, itu lebih ribet, ya. Install alatnya bisa lebih lama, ya, bisa sampai 3 jam, 2 jam, ya, dibanding Anda syuting di studio. Biasanya studio kabel-kabel udah tertata dengan baik, tinggal mencolokkan ke kamera seperti itu. Oke, lalu di tahap produksi itu ada rehearsal, ya, atau istilahnya simulasi, ya. Jadi sebelum pengambilan gambar itu semua kru harus latihan, ya. Jadi biar pada saat pengambilan gambar bisa berjalan dengan lancar, ya. Nah, di sini latihan atau simulasi itu terbagi 2, ya. Anda bisa latihan kering, bisa latihan basah. Latihan kering itu maksudnya nggak menggunakan kamera dan perlengkapan lain, ya. Ya, contohnya presenter lah, ya. Itu bisa belajar sendiri, entah di ruangan atau di kamar, segalanya bisa belajar sendiri, ya. Itu latihan kering tanpa alat, nggak pakai mic segala macam, ya, semua belajar sendiri. Kameramen pun bisa, ya, latihan kering misalnya dari baca-baca, ya, atau apalah tanpa alat sama sekali. Nah, sedangkan latihan basah itu adalah, ya, dengan menggunakan kamera dan perlengkapan yang lengkap, ya. Ini istilahnya kalau di WPTV namanya simulasi, ya. Jadi sebelum Anda produksi itu perlu adanya simulasi, ya. Jadi nanti pada saat produksi bisa lancar.
Oke, setelah semua siap, Anda bisa melakukan syuting. Ini disebut juga sebagai proses pengambilan gambar, ya, atau inti dari kegiatan produksi. Bisa saja diselingi dengan evaluasi syuting, ya. Misalnya ada pengambilan yang kurang pas, mungkin bisa dievaluasi. Asal itu tidak streaming, ya. Kalau streaming nggak bisa apa-apa, tapi kalau tapping itu bisa, ya. Oke, tahap produksi selanjutnya adalah dismantle, ya. Dismantle itu maksudnya Anda mengumpulkan kembali alat-alat yang sudah dipakai dalam produksi, ya. Jadi dikembalikan lagi ke tempatnya, dipastikan jumlahnya, ya. Misalnya pinjem kamera 3 ya kembali 3, ya. Lalu mic pinjem 2 ya kembali 2. Juga dipastikan alat-alat tersebut tidak mengalami kerusakan, ya. Jadi misalnya kalau ada alat yang rusak ya laporan, ya, ke bagian produksi, ya, atau bagian peralatan, ya, teknis, ya, bisa laporan ini ada gangguan di sini, jadi biar bisa diperbaiki, ya. Itu dismantle, ya. Jadi mengumpulkan kembali. Oke, itu tadi tahap produksi. Sekarang tahap akhir dari produksi yaitu pasca produksi. Dan ini tahap pasca produksi itu kegiatan tahap akhir, ya, setelah proses pengambilan gambar. Ini tahapan ini dimulai dari hasil syuting, editing, mixing, ya, evaluasi program. Oke, ini tampilan studio, ya. Lalu pasca produksi itu ada preview gambar secara offline, ya, yaitu menentukan gambar-gambar yang dipilih untuk diteruskan ke proses editing. Jadi ini biasanya untuk outdoor sih, ya. Outdoor itu jadi sebelum masuk editing itu dipilih dulu gambar-gambar yang bagus, baru masuk ke proses editing. Karena proses editing itu tidak hanya mengedit, ya, tapi ada memasukkan suara dan segalanya. Oke, sekarang editing dan mixing, ya. Editing itu menyusun gambar sesuai dengan alur cerita atau rundown yang sudah dipersiapkan, ya. Lalu sedangkan mixing itu menambah efek-efek, ya, seperti background, ya, lalu bumper, ya, lalu credit title, ya, itu mixing, ya. Sedangkan editing itu menata-nata, karena filenya kan terpisah-pisah gitu, ya. Jadi harus ditata sesuai rundown. Lalu tahap akhir yaitu evaluasi program, ya. Evaluasi program itu melihat kembali, ya. Barangkali ada kesalahan-kesalahan, ya, itu harus segera dievaluasi, disampaikan kesalahannya apa, jadi agar tidak terjadi terulang kembali kesalahan itu, ya. Itu evaluasi program seperti itu. Oke, itu materinya. Nanti Anda bisa menjelaskan, ini ada tugas menjelaskan tahapan produksi acara. Oke, sampai sini, selamat malam.